Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Asuhan keperawatan klien dengan kecemasan. Konsep kecemasan. 1. Pengertian. Kecemasan adalah suatu respon emosional yang muncul sebagai reaksi terhadap ancaman atau situasi yang dianggap mengancam oleh individu. Ini dapat melibatkan perasaan ketidakpastian, ketakutan, dan kewas-wasan terhadap apa yang akan datang. Kecemasan bisa bersifat normal atau patologis, tergantung pada intensitasnya dan sejauh mana pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari individu. 2. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala kecemasan dapat meliputi A. Fisik, detak jantung cepat, keringat berlebihan, gemetar, sulit bernafas, mual, perut kembung. B. Emosional, perasaan gelisah, cemas, ketakutan, tegang, tidak nyaman. C. Kognitif, pikiran negatif berlebihan, sulit berkonsentrasi, mudah bingung, antisipasi buruk. D. Perilaku, menghindari situasi yang memicu kecemasan, perilaku obsesif kompulsif, sulit tidur. 3. Tingkat kecemasan. Kecemasan dapat dikelompokkan menjadi tingkat A. Ringan, gejala ringan, dapat diatasi dengan dukungan sosial. B. Sedang, gejala yang lebih kuat, mengganggu aktivitas sehari-hari. C. Berat, gejala sangat kuat, menghambat fungsi normal dan memerlukan intervensi lebih intensif. 4. Faktor predisposisi kecemasan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kecemasan meliputi faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan, dan faktor neurobiologis seperti ketidakseimbangan neurotransmitter. 5. Faktor presipitasi kecemasan. Faktor-faktor yang dapat memicu kecemasan meliputi stres lingkungan, peristiwa traumatis, perubahan hidup yang signifikan, dan konflik interpersonal. 6. Sumber coping untuk mengatasi kecemasan. A. Dukungan sosial, berbicara dengan orang yang dipercayai untuk mengurangi perasaan terisolasi. B. Relaksasi, teknik pernapasan, meditasi, yoga untuk menenangkan pikiran dan tubuh. C. Aktivitas fisik, olahraga dapat mengurangi ketegangan dan merangsang pelepasan endorfin. D. Mengatasi pikiran negatif, menggantikan pikiran negatif dengan pemikiran positif. 7. Mekanisme coping umum. A. Penghindaran, menghindari situasi yang memicu kecemasan. B. Perilaku kognitif, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. C. Penolakan, menyangkal adanya kecemasan. D. Rasa humor, menggunakan humor sebagai cara untuk mengatasi kecemasan. 8. Mekanisme pertahanan ego terkait kecemasan. A. Penyangkalan, menolak adanya kenyataan yang mengancam. B. Proyeksi, mengatribusikan perasaan atau pikiran negatif kepada orang lain. C. Represi, menekan pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima ke alam bawah sadar. 9. Aspek yang perlu dikaji dalam evaluasi kecemasan pasien. A. Tingkat kecemasan, mengukur tingkat gejala dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. B. Faktor pemicu, mengidentifikasi apa yang memicu kecemasan. C. Strategi coping, menilai cara pasien mengatasi kecemasan. D. Dukungan sosial, mengevaluasi tingkat dukungan yang tersedia. 10. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan. A. Riwayat pribadi, pengalaman masa lalu dan bagaimana pasien mengatasi kecemasan sebelumnya. B. Dukungan sosial, tingkat dukungan dari keluarga, teman, atau masyarakat. C. Lingkungan, faktor lingkungan yang dapat meningkatkan stres dan kecemasan. D. Kondisi medis, adanya gangguan fisik atau mental yang dapat mempengaruhi kecemasan.
Proses asuhan keperawatan pada klien dengan kecemasan. 1. Pengkajian. A. Riwayat medis dan keluarga. Mengidentifikasi kondisi medis dan riwayat keluarga yang dapat mempengaruhi kecemasan. B. Riwayat psikososial. Mengevaluasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang dapat berkontribusi pada kecemasan. C. Faktor pemicu kecemasan. Mengidentifikasi situasi atau peristiwa yang memicu kecemasan. D. Tanda-tanda fisik dan perilaku kecemasan. Mengamati tanda-tanda fisik seperti detak jantung cepat dan perilaku seperti penghindaran. 2. Merumuskan masalah keperawatan. Menggunakan data pengkajian untuk mengidentifikasi masalah keperawatan yang spesifik terkait kecemasan pasien, antara lain: A. Gangguan kecemasan terkait ancaman lingkungan. B. Coping tidak efektif terkait kecemasan. C. Gangguan tidur terkait kecemasan. D. Resiko ketidakpastian terkait dengan kecemasan. E. Resiko respon emosional negatif terkait kecemasan. 3. Prioritasi masalah kecemasan. Prioritasi masalah kecemasan dalam perawatan melibatkan evaluasi tingkat kecemasan pasien serta dampaknya terhadap kualitas hidup pasien. Dengan memahami tingkat kecemasan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pasien secara keseluruhan, perawat dapat menentukan urutan prioritas dalam merencanakan intervensi yang paling relevan dan efektif. Berikut adalah cara untuk melakukan prioritas masalah kecemasan. A. Evaluasi tingkat kecemasan. 1. Gunakan skala skor kecemasan untuk mengukur tingkat kecemasan pasien. Skala ini bisa berupa angka atau pengklasifikasian seperti ringan, sedang, atau berat. 2. Periksa gejala fisik dan emosional yang dialami pasien, seperti detak jantung cepat, gemetar, pikiran negatif, dan lain-lain. 3. Dapatkan informasi dari pasien tentang seberapa intens dan sering kecemasan ini muncul. B. Identifikasi dampak pada kualitas hidup. 1. Tanyakan kepada pasien bagaimana kecemasan memengaruhi aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, pekerjaan, tidur, dan kualitas hidup secara keseluruhan. 2. Evaluasi apakah pasien mengalami gangguan tidur, menarik diri dari aktivitas sosial, atau memiliki masalah kesehatan fisik sebagai dampak dari kecemasan. C. Prioritasi berdasarkan eskalasi kecemasan. 1. Jika pasien mengalami kecemasan yang berat dengan dampak signifikan pada kualitas hidupnya, masalah ini mungkin menjadi prioritas tertinggi untuk diatasi. 2. Kecemasan berat yang tidak terkontrol dapat mengganggu fungsi keseharian dan memperburuk kualitas hidup, sehingga perlu segera ditangani. D. Prioritasi berdasarkan dampak jangka panjang. 1. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari kecemasan pada kesehatan fisik dan mental pasien. 2. Jika kecemasan tidak diatasi, mungkin akan berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti gangguan mood atau gangguan kecemasan yang kronis. E. Kolaborasi dengan pasien. 1. Diskusikan dengan pasien mengenai tingkat kecemasan yang dirasakannya dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hidupnya. 2. Bersama-sama dengan pasien, tentukan masalah kecemasan mana yang paling mengganggu dan perlu ditangani terlebih dahulu. 4. Rencana keperawatan untuk mengatasi kecemasan. A. Diagnosa keperawatan, gangguan kecemasan terkait dengan persepsi ancaman lingkungan. B. Menurunkan tingkat kecemasan pasien. Tujuan khusus: pasien mampu melaporkan penurunan skor kecemasan dari 8 menjadi 4 dalam skala 0-10 dalam waktu 3 hari. Intervensi: 1. Melakukan evaluasi awal terhadap tingkat kecemasan menggunakan skala skor. 2. Kolaborasi dengan pasien untuk menentukan tujuan perawatan yang realistis dan dapat diukur. C. Pasien mampu menggunakan teknik relaksasi dalam menghadapi kecemasan. Tujuan khusus: pasien mampu melakukan teknik pernapasan dalam untuk meredakan gejala kecemasan dalam waktu 5 hari. Intervensi: 1. Mendemonstrasikan dan mengajarkan teknik pernapasan dalam kepada pasien. 2.
membantu pasien dalam melaksanakan latihan pernapasan dalam dan memberikan umpan balik positif. D. Pasien mengidentifikasi faktor pemicu kecemasan dan teknik coping yang efektif. Tujuan khusus. Pasien mampu mengidentifikasi setidaknya 2 faktor pemicu kecemasan dan menyebutkan 1 teknik coping yang efektif dalam 7 hari. Intervensi. 1. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk memahami apa yang memicu kecemasan pasien. 2. Memberikan informasi tentang teknik coping yang relevan dan mendukung pasien dalam mencoba teknik tersebut. E. Pasien merasa didukung oleh dukungan sosial yang ada. Tujuan khusus. Pasien dapat menyebutkan minimal 1 orang di lingkungan sosialnya yang dapat diandalkan dalam memberikan dukungan dalam waktu 5 hari. Intervensi. 1. Mendiskusikan dengan pasien mengenai dukungan sosial yang tersedia dan mengidentifikasi orang yang dapat menjadi sumber dukungan. 2. Mengajak pasien untuk berbicara terbuka dengan orang yang dipercayainya untuk meminta dukungan. F. Pasien memiliki pemahaman yang memadai tentang pengobatan dan kondisinya. Tujuan. Pasien mampu menjelaskan dengan benar 3 informasi penting tentang pengobatan dan kondisinya dalam waktu 3 hari. Intervensi. 1. Menggunakan materi edukasi yang mudah dimengerti untuk menjelaskan pengobatan dan kondisi pasien. 2. Mengajukan pertanyaan kepada pasien untuk memastikan pemahaman yang benar. 5. Implementasi rencana keperawatan. A. Memberikan dukungan emosional kepada pasien, mendengarkan, memberikan kehadiran yang positif. B. Melaksanakan teknik relaksasi dan distraksi, mengajarkan teknik pernapasan dalam, meditasi, atau mengalihkan perhatian. C. Memberikan informasi yang akurat tentang kondisi dan perawatan, mengurangi ketidakpastian. D. Kolaborasi dengan tim medis dan psikolog, bekerja sama untuk menyusun pendekatan terbaik. 6. Evaluasi hasil intervensi keperawatan. Evaluasi hasil intervensi keperawatan merupakan tahap penting dalam proses asuhan keperawatan di mana perawat mengevaluasi dampak intervensi yang telah dilakukan terhadap kesejahteraan pasien. Ini melibatkan mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana keperawatan telah tercapai. 2 aspek evaluasi yang dapat dilakukan adalah A. Mengukur perubahan tingkat kecemasan pasien setelah intervensi. 1. Tujuan intervensi mungkin adalah mengurangi atau mengendalikan tingkat kecemasan pasien. 2. Evaluasi. Setelah intervensi dilakukan, perawat akan melakukan pengukuran ulang terhadap tingkat kecemasan pasien menggunakan alat pengukuran yang relevan, misalnya skala skor kecemasan. Perbandingan hasil pengukuran sebelum dan setelah intervensi akan membantu menilai apakah terjadi perubahan dalam tingkat kecemasan. Jika terjadi penurunan skor kecemasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka intervensi dapat dianggap berhasil. B. Menilai respons pasien terhadap teknik coping dan intervensi lainnya. 1. Tujuan intervensi mungkin termasuk membantu pasien mengadopsi teknik coping atau pendekatan lain dalam menghadapi kecemasan. 2. Evaluasi. Setelah intervensi dilakukan, perawat akan melakukan pengukuran ulang terhadap tingkat kecemasan pasien menggunakan alat pengukuran yang relevan, misalnya skala skor kecemasan. Perbandingan hasil pengukuran sebelum dan setelah intervensi akan membantu menilai apakah terjadi perubahan dalam tingkat kecemasan. Jika terjadi penurunan skor kecemasan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka intervensi dapat dianggap berhasil. 7. Dokumentasi proses asuhan keperawatan. Dokumentasi dalam proses asuhan keperawatan adalah langkah penting untuk merekam informasi secara lengkap, akurat, dan terstruktur tentang semua tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Dokumentasi yang baik membantu dalam komunikasi antara anggota tim perawatan, memastikan kelangsungan perawatan yang konsisten, dan memberikan catatan yang sah jika diperlukan di masa depan.
Berikut adalah cara untuk mendokumentasikan proses asuhan keperawatan terkait kecemasan. A. Mencatat data pengkajian secara lengkap dan sistematis. 1. Dokumentasikan hasil pengkajian awal pasien, termasuk informasi tentang tingkat kecemasan, gejala fisik dan emosional, serta faktor-faktor pemicu. 2. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Catat semua temuan secara objektif dan spesifik. 3. Cantumkan juga riwayat medis, riwayat psikososial, dan faktor lain yang relevan yang mungkin mempengaruhi kecemasan pasien. B. Mencatat perubahan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. 1. Jelaskan secara rinci tingkat kecemasan pasien sebelum intervensi, termasuk skor kecemasan yang diukur menggunakan skala yang relevan. 2. Setelah intervensi dilakukan, catat kembali tingkat kecemasan pasien secara objektif. Bandingkan dengan tingkat sebelumnya untuk melihat apakah ada perubahan. C. Mencatat hasil evaluasi intervensi dan respons pasien. 1. Dokumentasikan hasil dari evaluasi intervensi yang telah dilakukan. Apakah tujuan perawatan telah tercapai atau tidak? 2. Catat juga respons pasien terhadap teknik coping atau intervensi lainnya. Apakah pasien merasa bantuan atau perubahan setelah intervensi?